Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di video sebelumnya kita telah mempelajari tekanan pada kedalaman di sebuah fluida ya. Ini sama dengan kerapatannya dari fluida tersebut dikali kedalaman kita pada fluida tersebut. Lalu ini dikalikan dengan gravity ya, atau gravitasinya ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari satu masalah di sini. Misalkan di sini kita mempunyai sebuah mangkok. Kita akan masih mempelajari tentang tekanan pada fluida ya di sini ya. Di sini kita punya sebuah mangkok ya. Dan pada mangkok ini di atasnya ya, ini mangkok ini akan berisi merkuri atau air raksa, dan di atas air raksa ini akan terdapat sebuah tabung tes. Bentuknya akan seperti ini, dan tabung tes ini vakum ya, atau tidak ada udara di dalam tabung tes ini. Oke, sekarang kita lihat di sekitar tabung tes ini akan ada udara ya. Jadi dia terekspos langsung dengan udara, di mana di sini akan memiliki tekanan pada tekanan laut ya. Jadi kita hanya memiliki satu atmosfer di sini. Jadi kita punya tekanan udara sebesar 1 atmosfer di sini. Jadi ini merupakan tekanan udara tepat di atas permukaan laut. Ini tekanan di atas permukaan laut tentunya 1 atmosfer di sini, dan ini adalah air raksanya ya, atau merkuri. Jadi ini mangkoknya penuh dengan merkuri di sini. Oke. Nah, kita lihat ya, di sini dia tidak memiliki udara di sini, sehingga karena dia ada tekanan udara di luar yang 1 atmosfer di sini, tekanan udara ini akan sedikit mendorong si air raksa. Tentunya dia mendorong sebesar 1 atmosfer ya, mendorong air raksa ini sebesar 1 atmosfer, sehingga akan ada air raksa yang masuk ke dalam tabung ini. Dan sebenarnya ini adalah bagaimana caranya barometer bekerja ya. Kurang lebih ini merupakan konsep dari barometer. Dan kita ingat yang di atas ini dia merupakan ruang vakum ya, di mana dia tidak ada udara di dalam tabung ini. Dan sekarang kita sudah memiliki konsep barometer yang sederhana ini, dan kita akan menghitung seberapa tinggi dari kolom yang terbentuk di sini ya. Dimana kolom ini terbentuk ketika udara di luar mendorong si air raksa yang ada di mangkok ini ke dalam tabung ini. Jadi karena tabung ini vakum, tentunya dengan mudah air raksa ini akan bisa masuk sebesar hasil dari tekanan 1 atmosfer di udara di luar ini ya. Jadi udara di luar dia menekan permukaan air raksa pada mangkok, sehingga air raksa ini akan masuk sebesar tinggi kolom tertentu yang setara dengan 1 atmosfer di tekanan udara di luar ini ya, akan masuk ke dalam tabungnya seperti itu. Oke, kita selesaikan bagaimana atau berapa panjang kolom yang akan dibentuk pada tabung ini oleh air raksa. Dan kita ingat, dalam air raksa ini adalah bersifat statis ya. Dan sekarang kita lihat gravitasi spesifik dari air raksa atau merkuri ini memiliki nilai 13,6, yang artinya spesifik gravity ini atau gravitasi spesifik ini merupakan rasio kerapatan dari substansi ini terhadap air. Jadi kita punya substansi berupa air raksa, dia memiliki gravitasi spesifik sebesar 13,6, sehingga air raksa ini memiliki kerapatan yang 13,6 kali lebih rapat daripada air. Dan tentu kita tahu ya, kalau kerapatan dari air ini, kita sudah bahas di video sebelumnya, kerapatan dari air ini adalah 1000 kg per meter, sehingga
kita mendapatkan kerapatan dari merkuri atau air raksa ini, atau rho-nya ya. Rho-nya ini akan sama dengan 13,6 dikalikan dengan 1000 kilogram per meter kubik. Oke, sekarang Mbak kembali lagi ke permasalahan kita di sini, dan sekarang kita ingin mengetahui berapa tinggi dari kolom yang terbentuk di sini ya. Dan tentunya kita akan menggunakan konsep ketekanan di sini. Kita lihat tekanan yang di sini akan sama dengan tekanan yang terdapat pada kolom air raksa ini ya. Kenapa? Karena air raksa ini sifatnya yang di dalam tabung ini dia statis ya, dia tidak bergerak, sehingga tekanan di sini akan sama juga tekanan yang ada di sini. Karena air raksa ini dia berada pada kondisi statik dan tidak bergerak. Maka dari itu kita bisa melihat tekanan yang diberikan dari udara di luar ini akan sama dengan tekanan yang masuk, tekanan yang berada di bawah sini. Jadi tekanan udara di luar ini dia mendorong air raksa untuk masuk ke dalam tabung kita di sini. Sehingga tekanan di dalam air raksa ini juga akan sama dengan 1 atmosfer ya. Dan misalkan kita punya satu pembatas di sini berupa aluminium foil, mungkin ini juga akan memberikan tekanan sebesar 1 atmosfer dari bagian atasnya ya. Sehingga kita bisa menggunakan konsep tekanan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya untuk menentukan tinggi dari kolom yang dibentuk pada tabung air raksa ini. Dan kita sudah punya ya, kalau tekanan di sini terdapat 1 atmosfer di sini, dan tekanan ini dia akan sama di setiap sisinya, di setiap bagiannya, karena air raksa ini dia statis, sehingga kita bisa memasukkan. Kita tahu kalau kerapatan air raksa ini sama dengan 13.600 kg per meter kubik ya. Lalu ini dikalikan dengan tinggi kolomnya, yaitu H, lalu dikalikan dengan konstanta gravitasi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita lihat ini akan sama dengan tekanan 1 atmosfer ya di sini ya. Tapi kita punya satuannya berupa atmosfer, dan 1 atmosfer ini akan setara dengan 103.000 Pascal. Atau bisa kita sebut juga dengan 103.000 Newton per meter kuadrat di sini. Jadi kita ubah satuan atmosfer ini ke dalam Pascal atau Newton per meter kuadrat di sini. Jadi ini merupakan tekanan yang terdapat di setiap bagian pada sistem yang kita punya di sini. Sekarang kita bisa mencari nilai H-nya ya. Jadi kita tinggal mengetahui satu variabel di sini, yaitu H. Maka untuk mencari H ini kita bisa membagi kedua sisi dengan 13.600 dikali 9,8, maka H ini akan menjadi 103.000 Newton per meter kuadrat. Ini dibagi dengan 13.600 kilogram per meter kubik, lalu ini dikali dengan 9,8 meter per second kuadrat atau per detik kuadrat ya. Dan di sini kita lihat ya, kita harus menggunakan unit satuan yang jelas di sini dan sama ya, unit satuannya harus sama di sini. Jadi kita harus konversikan unit satuan kita ke dalam unit satuan yang sesuai. Dan kalau misalnya ya, dan di sini unit satuan kita udah benar ya, sehingga kita langsung hitung aja menggunakan kalkulator. Kita punya 103.000 dibagi dengan 13.600 yang kemudian dikalikan dengan 9,8 ya. Ini akan sama dengan 0,772 sekian. Jadi di sini kita akan mendapatkan tinggi dari air raksa ini akan sebesar 0,77 meter ya, dan kita lihat satuannya di sini. Ini meter kubik akan saling menghilangkan, dan kita lihat ini kita punya Newton, di mana Newton ini merupakan kilogram meter kuadrat per second ya.
Jadi di sini kita bisa menghilangkan hama yang di bawah sini unit satuannya, dan sisanya kita memiliki meter. Sehingga kita memiliki tingginya sebesar 0,77 meter atau kasarnya adalah 77 cm di sini. Dan ini merupakan konsep dari barometer sederhana, di mana kita mengetahui kalau 77 cm ini sama dengan 1 atmosfer di sini. Oke, sampai ketemu lagi. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.